Tema renungan pagi hari ini melayani dengan kesungguhan hati. Saya ambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Salam dari Paulus, Rasul Kristus yang oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Yesus Kristus. Kepada Timotius, anakku yang kukasihi, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau di dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ainike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara-saudara melalui ayat firman Tuhan di dalam surat 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5, makna apa yang kita dapat pelajari di dalam surat 2 Timotius ini? Saudara-saudara, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut. Saya mengingat akan iman yang telah ada di dalam dirimu. Ya. Iman yang pertama-tama yang ada di dalam hati nenekmu Lois dan dalam hati ibumu Ainike, dan aku yakin bahwa iman itu juga ada di dalam dirimu. Dalam ayat ini ada beberapa makna yang dapat diambil tentang melayani dengan kesungguhan hati. Rasul Paulus terus-menerus membesarkan hati anak rohaninya, yaitu Timotius. Oleh karena itu, ada 3 makna pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Yang pertama, yaitu sapaan yang penuh kemurnian hati. Diambil dari ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup di dalam Yesus Kristus. Kepada Timotius, anakku yang kukasihi, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus memandang dirinya sebagai rasul atas kehendak Allah dari bangsa-bangsa di luar Yahudi. Rasul Paulus juga memandang bahwa Timotius sebagai anak rohani yang setia di dalam melayani kepada Allah, di dalam memberitakan Injil. Pada saat itu, saudara-saudara, melalui kehidupan Rasul Paulus, kehidupan Timotius, maka rahmat Allah telah menyertai jemaat-jemaat dan semua orang yang percaya yang dipimpin oleh Rasul Paulus. Artinya saudara-saudara, Rasul Paulus dan Timotius sudah menjadi berkat bagi jemaat-jemaat orang percaya pada saat itu. Melalui keteladanan iman, sapaan yang tulus dari Rasul Paulus, penuh kemurnian dan kesungguhan hati, membuat banyak orang percaya mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Di sini yang pertama ada kontinuitas iman. Menekankan bahwa pentingnya iman, yaitu di dalam ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ainike, dan yang aku yakin hidup di dalam dirimu. Jadi iman bukanlah sebuah titik, tetapi sebuah garis yang begitu panjang, bukan stagnan tetapi terus, hidup. Iman itu harus hidup, Pada saat kita percaya kita sudah diselamatkan, iman tidak pernah berhenti di situ, Iman merupakan sebuah kontinuitas, Itu sebabnya Rasul Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 2 ayat 20, hai manusia yang bebal,
Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara-saudara, bagi Yakobus, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kewajiban terhadap Allah dan sesama manusia diperintahkan di dalam Alkitab, ya, yang bersumber dari iman, yang sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, biarlah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, ya, dengan hati nurani yang murni, dengan kasih karunia Allah, merupakan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam mengikuti Tuhan, ya, memiliki satu kerinduan, itu semua harus didorong, dimotivasi dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Rasul Paulus maupun baik Paulus maupun Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan dengan dirinya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih. Ayat ini menekankan pentingnya iman yang telah ditanam dalam keluarga, ya, khususnya dari nenek, dari ibu Timotius, ya. Kita, yaitu mengingatkan kita pentingnya dengan kesungguhan hati sebagai suatu warisan, ya, iman yang diteruskan dari generasi kepada generasi, dari seorang nenek, dari seorang ibu, dan seorang anak, ya. Makna yang kedua yaitu memiliki hubungan yang mesra, ya, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ayat 3 dan 4, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau di dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus berdoa kepada Allah bahwa kehidupan dan pelayanan Timotius, ya, sebagai anak didiknya. Allah telah memakai Rasul Paulus yang telah membentuk iman Timotius, maka ia pun bersyukur atas kedaulatan Tuhan bagi anak rohaninya, yaitu Timotius. Saudara-saudara, ternyata pendidikan iman di dalam agama Yahudi telah berfungsi dengan baik, melayani dengan kesungguhan hati, menghasilkan hubungan yang mesra antara Rasul Paulus dengan Timotius dan keluarga Timotius. Kesungguhan hati, ya, ayat ini menggambarkan kesungguhan hati Lois dan Eunike, ya. Saudara-saudara, semua mengingatkan kita di dalam mendidik Timotius dalam iman Kristen. Mereka memiliki komitmen yang kuat untuk memimpin di dalam kebenaran iman. Dan ini adalah contoh yang penting tentang bagaimana melayani dengan kesungguhan hati, melibatkan pengorbanan, kesetiaan, walaupun banyak tantangan. Kita sangat senang dengan orang-orang yang hidupnya menjadi berkat, patut diteladani. Kita dapat mempelajari perjalanan hidup mereka dari awal hingga mereka dapat menjadi berkat. Saudara-saudara, keteladanan pertama dari Rasul Paulus adalah kesungguhan dalam melakukan pelayanan untuk Tuhan. Rasul Paulus tidak melakukan pelayanan hanya sekedar seadanya saja, asal-asalan, tidak. Tetapi Rasul Paulus melakukan pelayanan dengan kesungguhan hati, penuh ketulusan dan keikhlasan. Dapat kita lihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 19 dan 21. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan
dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus melayani dengan kesungguhan hati. Dapat kita lihat begitu banyak air mata yang ia curahkan. Air mata ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda keseriusan. Rasul Paulus tetap setia memberitakan Injil meski banyak tantangan, karena masih banyak orang yang belum bertobat. Teladan yang kedua dari Rasul Paulus adalah kesetiaan. Rasul Paulus tetap setia melayani walaupun nyawanya sering terancam, banyak tantangan. Karena apa, saudara-saudara? Karena ia berusaha mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanannya sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang berbau harum. Teladan yang ketiga, melayani tanpa pamrih. Pelayanan tanpa pamrih adalah pelayanan yang dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan atau tidak ada maksud tersembunyi demi keuntungan pribadi. Paulus tidak ingin dianggap lalai karena tidak menginjil orang yang ia temui. Karena Paulus tetap melayani dengan kesungguhan hati, penuh kesetiaan dan tanpa pamrih. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu dorongan agar giat melayani Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Ayat ini merupakan bagian dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Ayat ini juga mendorong kepada kita pagi hari ini agar sungguh-sungguh giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, sesuai karunia yang telah dilimpahkan kepada kita masing-masing. Paulus menasihatkan Timotius juga supaya berdiri teguh, jangan goyah, tetap kuat memberitakan Injil, ya, bisa menahan diri dan penuh kasih. Kita percaya Roh Allah yang menguatkan kita di dalam pengabdian dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan kekuatan sendiri kalau kita melayani, tetapi itu semata-mata dari Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ayat ini juga menekankan pentingnya ketekunan dan keteguhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat dan kita semua pagi hari ini bahwa pekerjaan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mereka harus terus bersungguh-sungguh di dalam melayani pekerjaan Tuhan dan disertai dengan penuh iman. Kembali kepada iman yang dimiliki nenek dan ibu Timotius. Melalui dedikasi Lois dan Unike, iman mereka yang diteruskan kepada Timotius, meneruskan iman kepada generasi berikutnya, yaitu Timotius, yang kemudian Timotius menjadi seorang pemimpin gereja yang begitu kuat, ya, pada zaman itu. Ini mengingatkan kita untuk melayani dengan kesungguhan hati dan membawa pengaruh bagi sesama dan meneruskan iman Kristen kita, ya, iman kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, surat 2 Timotius 1 ayat 5 mengajar kepada kita untuk melayani dengan kesungguhan hati, meneruskan iman, ya, dan menjadi teladan contoh kepada anak cucu kita, ya. Kesetiaan dalam iman Kristen menjadi perenungan pada pagi hari ini. Sekali lagi, 3 makna. Yang pertama, sapaan yang penuh kemurnian hati, memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan dan sesama,
mendorong, memberikan motivasi agar selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang tetap teguh di dalam melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Puji Tuhan,